Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وأيضا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwan wal akhwati, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah tulisan Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan sebagaimana kita ketahui, sebelum kita masuk, kita masih membahas tentang pengantar mempelajari akidah Islam. Ya, di pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar salafus soleh di dalam mempelajari akidah. Dalam mempelajari akidah, salafus soleh memiliki dasar-dasar, ya kan? Taib. Nah, yang pertama yang sudah kita bahas adalah tahkimul kitab wa sunnati sahihati fi kulli qadhiyatin min al-qadhayil aqidah wa ghairiha wal i'tisamu biha. Jadi mereka berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, jadi hukum mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari Sunnah yang sahih, ya, mereka tidak menggunakan hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu di dalam berbicara tentang masalah akidah. Baik. Dan juga di dalam banyak persoalan dari persoalan agama, maka dasar mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, lalu berpegang dengan keduanya. Ini sudah kita bahas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, juga ucapan sebagian para sahabat berkaitan dengan masalah wajibnya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam masalah akidah. Nah, untuk yang kedua, al-asasus tsani, asas atau dasar yang kedua dari dasar salafus saleh di dalam memahami akidah adalah ar-ruju'u ila fahmi salafis salihi bi nususil kitabi was sunnati. Ini kita bahas ya sekarang insyaallah, kembali kepada pemahaman salafus saleh di dalam memahami nas-nas Alkitab dan Sunnah. Baik. Jadi Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah itu dipahami oleh banyak orang, sehingga banyak terjadi khilaf al-aqwal, ada khilaf pendapat di kalangan mereka. Ya, oleh karena itu agar supaya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tidak semakin membesar, ya, tidak semakin membingungkan, maka kita kembalikan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman salafus saleh. Kenapa demikian? Insyaallah akan disebutkan nanti alasannya. Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh? Al-Quran dan Sunnah bisa dipahami dengan pemahaman kita sendiri, ya. Tapi itulah banyak kesalahan yang akan muncul. Apalagi orang-orang yang tidak memahami kaidah-kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Demikian pula hadis bisa ditarik ke sana dan bisa ditarik ke sini, tergantung pemahaman orang. Ya, namun itu juga tidak bisa kita jadikan rujukan, karena pemahaman-pemahaman tersebut, ya,
sebagian besarnya itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, maka untuk menjaga kesepahaman kita di dalam menjalankan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita kembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Dan kita sudah sebutkan siapa salafus saleh di pembahasan kita sebelumnya. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini salafus saleh. Iya. Baik. Disebutkan di sini, insyaallah, kenapa kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh? Li'annahum ahaqqun nasi bima'rifati muradillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah manusia yang paling berhak ya untuk mengetahui maksud Allah dan maksud Rasulnya. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maukan, ya, apa yang Rasulullah inginkan, maka mereka salafus saleh adalah orang yang paling berhak untuk mengetahuinya karena mereka sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan mereka menyaksikan bagaimana Al-Quran diturunkan dan bagaimana hadis muncul dari lisan Nabi Muhammad SAW dan dari perbuatan beliau SAW. Faqad asaru at-tanzil. Mereka semasa dengan turunnya Al-Quran, ya kan? Para sahabat di depan mereka Al-Quran turun, di lingkungan mereka, di sekitar mereka Al-Quran turun, ya kan? Maka mereka tentunya lebih paham tentang Al-Quran daripada kita yang di belakang ini, orang-orang di belakang. Para sahabat Nabi SAW langsung berhadapan dengan Al-Quran, turun kepada mereka. Bahkan sebagian ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang mereka, berbicara tentang para sahabat, sehingga mereka mengalami langsung kejadiannya. Walazamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa al-Karim. Dan mereka selalu bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selalu bersama. Kemana Nabi pergi, di situ ada sahabat. Walaupun nggak semuanya ya. Bukan berarti semua sahabat nempel terus kepada Rasulullah, tidak. Ada sebagian sahabat yang dekat dengan Nabi, ada yang tidak ada. Yang tidak ada dengan berita dari sahabatnya. Ini Nabi itu gimana tadi? Nabi menyampaikan apa tadi? Akhirnya mereka tahu juga. Dan untuk sampai kepada orang yang mendengar langsung dari Nabi, mereka tidak perlu melakukan perjalanan yang jauh. Karena mereka berkumpul di satu tempat. Kecuali yang memang tempatnya agak jauh. Tapi sebagian besarnya berkumpul di satu tempat, di Madinah. Atau sebelumnya di Mekah. Ya kan? Berperang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Selalu bersama dengan Nabi. Kalaupun ada di antara amalan-amalan Nabi yang tidak dilihat, disaksikan oleh para sahabat yang lain, karena Nabi melakukan amalan itu misalnya di rumah, maka ada istri-istri beliau yang menjelaskan begini Nabi, begitu Nabi, ini Nabi sampaikan, dan seterusnya. Berkumpullah hadis-hadis itu dari seluruh para sahabat yang ada. Ya, dan ini yang ingin dimatikan oleh orang-orang Syiah, sehingga mereka mengkafirkan para sahabat. Karena kalau hadis cuma diambil dari Ali bin Abi Thalib atau beberapa orang yang dianggap tidak kafir oleh orang Syiah, tentunya ilmu Islam ini akan hilang, akan musnah. Karena ilmu ini berjalan di tengah-tengah para sahabat secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Baik. Jadi pertama tadi apa rasanya? Kenapa kita mengikuti pemahaman sahabat? Pertama, karena mereka menyaksikan langsung turunnya wahyu. Yang kedua, karena mereka selalu bermulazamah atau selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arafu aqwalahu wa af'alahu. Maka yang terjadi adalah mereka akhirnya memahami, mengerti ucapan Rasulullah, tahu tentang perbuatan Rasulullah, gitu kan? Namanya dekat, tahu.
Seperti kita dengan orang tua kita dekat, kita tahu orang tua kita, oh gini gini gini. Karena dekat. Ya, dengan orang tua kita, dengan teman kita, kita dekat, kita selalu bersama, kita tahu bagaimana dia. Bahkan ketika kita suruh menceritakan tentang teman kita bisa ceritakan yang sebenarnya dia itu bagaimana. Siapa yang lebih tahu tentang temannya? Ya temannya sendiri, yang dekat dengan dia, sahabat karibnya. Tahu. Ya kan? Baik. Kalau misalnya kita punya teman, kemudian ada orang yang ingin tahu tentang teman kita bisa cerita. Tapi kalau sudah berjalan beberapa generasi ke belakang, orang mau tahu tentang kondisi teman kita, ya dibanding dengan kita lebih tahu daripada mereka, karena kita dekat. Itu logikanya, itu gambarannya. Ya, jelas insya Allah. Oleh karena itu, kalau ditanya siapa yang paling kenal dengan sunnah, tentu sahabat. Siapa yang paling memahami tentang Islam? Sahabat. Sahabat. Yang paling paham tentang Islam, paling kenal dengan sunnah, sahabat. Karena apa? Dari mereka mengetahui ucapan Nabi dan mereka melihat langsung bibir Nabi bergerak mengucapkan hadis, mengucapkan sabda beliau. Dilihat langsung oleh sahabat bagaimana bibir beliau bergerak, bagaimana mimik beliau, bagaimana ekspresi beliau, mereka lihat. Beda kalau orang melihat ekspresi orang dengan tidak, beda sekali. Ya kan? Kita nggak usah jauh-jauh. Orang yang hadir di majelis, ikut kajian misalnya, dengan orang yang live streaming menyaksikan langsung. Tapi kejadian yang benar-benar terjadi, yang tahu persis kejadian yang hadir. Karena tidak semua tersorot kamera. Ada hal-hal kejadian di belakang dari sorotan kamera, ya kan? Ada hal-hal yang di belakang yang terjadi di luar atau yang tidak tersorot oleh kamera. Misalnya kita melihat sesuatu shootingan misalnya, wih bagus ini. Anda nggak tahu apa yang terjadi di belakang situ. Mungkin di situ lagi ribut begitu, tapi tidak tersorot oleh kamera. Nah itu. Oleh karena itu, kalau misalnya ada suatu kejadian, misalnya anggaplah perampokan atau apa, kemudian ada CCTV yang menangkapnya, di sisi lain ada orang yang menyaksikan secara langsung, maka tentunya yang lebih kuat yang menyaksikan secara langsung, bukan CCTV. Karena dia lebih paham kondisi yang sebenarnya, karena sorotannya bukan cuma satu arah. Ya, nah itu di satu masa, satu waktu, ada yang lewat kamera, ada yang langsung melihat. Apalagi kalau misalnya ada yang langsung mengalami dekat dengan para sahabat, langsung dekat dengan Rasulullah, langsung dekat dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, dibanding dengan orang yang hidup beberapa ratus tahun berikutnya, tentunya beda pemahamannya, beda. Oleh karena itu, maka untuk menjaga pemahaman itu, seorang melihat dan kembali kepada para sahabat. Para sahabat tahu tentang ucapan Rasulullah bagaimana, perbuatan Rasulullah bagaimana. Ya, wa kanu yatasabiquna ila al-iktida'i bihi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ta'atihi fi amrihi wa nahyihi. Nah, ini yang lebih penting ini. Karena mereka para sahabat selain mendengar Nabi berucap begini, selain melihat Nabi melakukan seperti ini, di antara para sahabat mereka saling berlomba-lomba. Nah ini nih, saling berlomba-lomba, saling dulu mendului dalam masalah apa? Dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW, baik dalam ucapan beliau, dalam perbuatan beliau, atau dalam ketaatan kepada beliau, dan dalam masalah perintah dan larangan beliau. Para sahabat berlomba-lomba. Itu yang terjadi di kalangan sahabat. Berlomba-lomba mengikuti Nabi. Nabi begini, mereka begini. Nabi tidak begitu, mereka tidak begitu. Kita sekarang berlomba-lomba untuk menjauhi Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi kita tahu Nabi begini, tapi kita melakukan yang begitu.
Kita tahu Nabi begitu, kita melakukan yang begini. Dan dijadikan polemik panjang. Padahal dia sisa ikut Nabi. Bagaimana Nabi? Ya sudah begitu saja. Dijadikan polemik. Dijadikan perdebatan. Beda dengan para sahabat. Mereka berlomba-lomba mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mencontoh beliau. Apa yang beliau lakukan, dilakukan. Apa yang beliau larang, ditinggalkan. Baik. Wattibai ma jaa bihi. Mereka juga berlomba-lomba mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaku dzikru athar Ibni Umar radhiyallahu anhuma, innallaha ba'atha ilaina Muhammadan wa la na'lamu syai'an wa innama kunna naf'alu kama ra'aina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya. Dalam sebuah riwayat yang hasan dari Abdullah bin Umar, telah lewat yang sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya kalau nggak salah pekan yang lalu. Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya Allah mengutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Muhammad kepada kita. Dan dalam kondisi kita tidak tahu apa-apa, blank, tidak tahu apa-apa. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada sahabat dalam kondisi sahabat tidak tahu apa-apa. Islam itu apa, sholat itu apa, nggak tahu. Puasa itu bagaimana, nggak tahu mereka. Nol. Mereka sama sekali tidak tahu. Ya, Rasulullah diutus dalam kondisi masyarakat jahiliyah dengan adat istiadatnya, dengan kebiasaannya yang menyelisih syariat, berjalan di tengah-tengah masyarakat. Nabi diutus kepada mereka. Sampai disebutkan dalam hadis Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam dulu datang dalam keadaan asing. Asing, aneh. Karena kondisi sahabat nggak tahu apa-apa. Diutuslah Rasulullah di tengah-tengah mereka. Maka Rasulullah dalam tanda kutip Islam itu apa? Dalam kondisi aneh. Aneh. Suatu amalan yang sahabat tidak tahu, orang-orang tidak tahu, gitu. Makanya aneh dan akan kembali lagi aneh, asing pada di zaman berikutnya, ya, pada akhir zaman. Sebagaimana pertama kali dia datang, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh, ya, di dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, dianggap asing. Nah, kaum muslimin wal muslimah, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wa inna ma kunna naf'alu kama ra'aina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Kami ini para sahabat cuma melaksanakan apa yang kami lihat. Apa yang kami lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya, kami melakukan begitu. Berarti para sahabat benar-benar mengikuti Nabi. Apa yang Nabi tidak lakukan, ya sahabat tidak lakukan. Ya kan? Kalau yang Nabi lakukan, sahabat melakukan. Maka tidak ada ceritanya ada perbuatan yang dilakukan sahabat Nabi nggak lakukan, kecuali perkara-perkara yang Nabi memberikan rekomendasi. Seperti pengumpulan Al-Quran di zaman Nabi kan nggak ada. Oh, di zaman sahabat ada rekomendasi dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini rekomendasi. Nah, kita mau bikin yang aneh-aneh, siapa yang kasih rekomendasi? Ente siapa? Ya, kita ini muslim. Muslim itu artinya tunduk pasrah dengan apa yang sudah ada. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah kamu apa yang ada, jangan kamu menambah, itu sudah cukup. Itulah tugas kita sebagai muslim. Kita ini mengikuti dan bukan diikuti. Itulah muslim. Nah, jadi kata Abdullah ibnu Umar bahwa kami dulu tidak tahu apa-apa, datang Rasulullah kepada kami diutus oleh Allah, kemudian kami mengikuti beliau, apa yang beliau lakukan itu yang kami ikuti. Begitulah proses dalam tanda kutip islamisasi terjadi di kalangan para sahabat, sehingga mereka menjadi seorang muslim yang sebenarnya.
diwariskan kepada para tabi'in dengan model seperti itu juga, diwariskan kepada atba'ut tabi'in, ya, pengikutnya tabi'in dengan model seperti itu juga, diwariskan terus diwariskan sampai terjadi banyak pemikiran-pemikiran yang masuk, terutama setelah buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Semakin kacau masalah, semakin bercampur baur masalahnya, ya, karena sudah bercampur dengan ilmu filsafat. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian wa nadhiruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar fil hadits at-tawil wa fihi qissah. Dan yang semisal dengan ini, semisal dengan ucapan tadi yang kita sebutkan, itu ada dalam sebuah hadis yang panjang. Hadisnya Abu Dzar, hadis panjang, hadisnya Abu Dzar. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad. Dalam hadis itu kita ada kisah dalam hadis itu, coba kita ambil potongannya saja. Potongannya disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, seorang sahabat ini, wahai Abu Dzar, kama anta hatta atiyaka, wahai Abu Dzar, kamu di sini aja ya, jangan pergi-pergi sampai aku datang, kata Nabi. Abu Dzar diberitahu Nabi, Abu Dzar, kamu di sini jangan pergi sampai aku datang. Itu kata Nabi. Ya, Abu Dzar sami'na wa ata'na, ini ucapan Nabi. Qala fantalaqa hatta tawaru anni. Maka Nabi pun pergi sampai tidak kelihatan. Enggak kelihatan Nabi. Qala, maka kemudian Abu Dzar mengatakan, sami'tu lagoton wa sami'tu sautan, aku mendengar keributan, kericuhan, dan aku mendengar suara. Coba, Abu Dzar seorang sahabat, dan rata-rata sahabat itu mencintai Nabi melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Rata-rata sahabat cinta kepada Nabi melebihi cintanya kepada diri sendiri. Nabi bilang, kamu jangan pergi, di sini saja sampai aku datang. Tapi kemudian Nabi pergi, setelah menghilang tiba-tiba ada suara keributan dan ada suara-suara terdengar oleh Abu Dzar. Apa yang muncul sebagai seorang yang cinta kepada Nabi? Berdebar, berdetak jantung beliau, berdebar. Ini ada apa dengan Nabi? Tapi Nabi bilang tadi, jangan kamu pergi. Masya Allah. Coba kalau ini dipraktekkan di kondisi kita sekarang ini. Ketika ada yang kita inginkan, emosi kita naik, kita marah, ya kan? Tapi tetap kita memperhatikan koridor bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita melakukannya sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Kadang kita melampiaskan kemarahan, saya cinta Nabi, marah saya. Iya benar, boleh, dan itu harus seperti itu. Ya, ketika Nabi SAW dihina misalnya, tapi tunjukkan kemarahan kita, pembelaan kita kepada Nabi dengan pembelaan sesuai yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Oleh karena itu barakallahu fikum, maka hendaklah seorang memperhatikan itu. Seperti sekarang yang lagi ribut tentang masalah penghinaan Nabi dengan karikatur, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Perancis dan didukung oleh presidennya, membuat kemarahan kaum muslimin di mana-mana. Dan kaum muslimin berbeda-beda dalam membela Nabi Muhammad SAW. Dan cara terbaik untuk membela Nabi adalah apa? Menjelaskan kepada dunia tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu yang terbaik. Begini sejarah Nabi, tidak seperti yang kalian pahami. Begini sejarah Nabi, tidak seperti yang kalian pahami. Itu yang terbaik. Karena itu akan langgeng daripada sekedar marah dan seterusnya. Ya kan? Kemarahan kita tunjukkan dengan apa? Semakin dekat dengan sunnah. Kemarahan kita tunjukkan dengan apa? Semakin kondisi kita semakin mengikuti sunnah dalam segala hal. Dalam masalah akidahnya, dalam masalah akhlaknya, dalam masalah apa? Dalam masalah apa lagi? Ibadahnya, dalam masalah muamalahnya dan lain-lain sebagainya. Itu jalannya. Itu namanya
demonstrasi yang benar. Kalau mau dianggap demonstrasi, mendemokan sunnah nih, sunnah yang benar kayak gini. Ya, ini cerita yang benar tentang Nabi begini. Sampaikan tentang sirah nabawiyah. Kalau seandainya seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dengan adanya kejadian itu semua menceritakan tentang apa? Akhlak Rasulullah, tentang perilaku Rasulullah, tentang kebaikan Rasulullah di media-media sosial, maka akan semakin besar kelihatan ya bagaimana Rasulullah yang sebenarnya, yang tidak pantas untuk dicela, tidak pantas untuk digambarkan karikatur dan lain sebagainya. Tapi itulah, manusia berbeda-beda di dalam menyikapinya, di dalam mengapresiasikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingin apresiasi itu bukan apresiasi yang sesaat, sekedar seperti euforia saja, sesaat, seperti ombak yang bergulung seakan-akan besar, setelah itu hilang. Tapi kita ingin bahwa dia seperti air laut yang tenang dan begitu terus kondisinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata Rasulullah kepada Abu Dar, Abu Dar, kamu tinggal di sini sampai aku datang. Tapi itu tadi suasana kayak ada suara ini, suara keributan. Jangan sampai Nabi diapa-apai sama orang. Nabi nggak kelihatan, yang terdengar cuma suara gemuruh, suara yang berkecamuk. Masya Allah. Qala, maka Abu Dar mengatakan, dia mengatakan dalam hati, fakultu la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridalah. Sepertinya Nabi ini sedang dinampakkan sesuatu kepada beliau. Ya kan? Bimbang. Ya. Kemudian dia mengatakan, fahammamtu an attabi'ahu. Ingin sekali rasanya aku menyusul beliau. Coba, ini keinginan seorang sahabat dan keinginan ini benar. Sebagai seorang sahabat yang cinta kepada Nabi, ingin agar Nabi tidak ada apa-apa, ingin Nabi selamat, dia tidak ingin Nabi celaka, wajar. Fahammamtu an attabi'ahu, ingin sekali aku, berharap aku bisa menyusul beliau. Ada apa dengan Nabi ini? Kenapa tiba-tiba ada suara gemuruh, ada suara-suara tertentu yang membuat aku tidak tenang. Aku ingin menyusul beliau, mau memastikan Nabi selamat tidak. Insyaallah. Berarti hatinya berkecamuk. Wa inna ma kunna naf'alu kama ra'aina, apa? Disebutkan di situ. Qala thumma dzakartu qaulahu ya la tabrah hatta atiyaka. Lalu aku teringat dengan ucapan beliau, terngiang-ngiang di kepalaku ucapan beliau, jangan kamu pindah, tetap kamu di sini sampai aku datang. Nggak jadi dia nyusul Nabi, padahal hatinya sudah berkecamuk. Itu caranya. Jangan mau membela Nabi malah kemudian melakukan pelanggaran terhadap apa yang Nabi nasihatkan. Salah. Mau membela Nabi malah melakukan pelanggaran terhadap apa yang Nabi nasihatkan. Makanya berbuatlah yang cerdas. Lihat apa tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan pembelaan kepada Nabi ketika melihat Nabi dihina seperti itu, tidak harus seseorang itu ya melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tidak harus. Masih banyak cara yang lain dan lebih lebih jelas nampak manfaatnya cara tersebut. Ya kan? Nampak manfaatnya cara tersebut. Baik. Nah, kemudian disebutkan di situ, dia ingat-ingat Nabi, saya mau nyusul Nabi tapi Nabi bilang begini, saya disuruh di sini. Akhirnya Abu Dar tetap di tempatnya. Padahal hatinya, keinginannya ingin menyusul Nabi, memastikan apa yang Nabi lakukan. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan fantadhartuhu hatta jaa. Kemudian aku pun menunggu beliau sampai beliau datang. Ya kan? Nah, ini sampai sini putus. Yang saya ingat kisahnya, setelah Nabi datang, Nabi ceritakan bahwa tadi datang malaikat Jibril membawa berita kepada Nabi. Suara gemuruh itu suara malaikat Jibril membawa berita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah mengikuti Nabi. Di balik mengikuti Nabi tersebut ada hikmah. Coba kalau dia nyusul
Ya kan? Pertama mungkin akan kacau kondisinya, yang kedua mungkin dia tidak kuat, mungkin dia akan takut dan seterusnya, melihat malaikat Jibril dan seterusnya. Wallahu alam. Ala kulli hal akan muncul kejelekan ketika kita menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kondisinya, maka tetap mengikuti Nabi. Ini contoh terbaik bagaimana para sahabat. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang beliau perintahkan. Jadi mereka cuma melaksanakan, mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Itu. Apa yang Nabi perintahkan itu yang mereka ikuti. Kemudian yang kedua, di sini juga tergambar bahwa para sahabat menyaksikan langsung apa yang terjadi di depan mereka. Ya. Mereka melihat yang terjadi tersebut. Wa kada fi qauli Abi Hurairah. Demikian pula di dalam ucapan Abu Hurairah. Fi hadits tawil, juga dalam hadis yang panjang. Ya, mahallu syahid fihi, dan yang jadi inti pembahasan yang di-stressing dalam hadis itu adalah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan lawarara walam yakun min taatillahi wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam buddun. Katanya tidak ada dalam ketaatan kepada Allah dan kepada ketaatan kepada Rasulullah pengganti. Taat kepada Nabi dan taat kepada Allah dan taat kepada Nabi tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Kalau Nabi sudah memerintahkan begini, Allah memerintahkan begini, maka begitu. Tidak ada penggantinya. Oh, diganti begini deh, ikut pendapatnya si fulan deh. Tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Kalau sudah itu, ya sudah itu. Bagaimana Nabi? Ya sudah begitu, tidak ada penggantinya. Tidak ada pengganti yang bisa lebih bagus dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Baik. Hadzal ladzi dzakartuhu yu'abbiru an lisani hali wa maqali baqiyatis sahabati radhiyallahu anhum jami'a. Kata penulis, yang aku sebutkan ini mengungkapkan atau menggambarkan tentang kondisi dan ucapan sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kondisi mereka. Ini contoh, banyak contoh, tapi ini sebagian contoh yang sangat jelas bagaimana para sahabat benar-benar yatanafasuna, berlomba-lomba di dalam mengikuti Nabi. Tidak main-main mereka dalam mengikuti Nabi. Benar-benar konsisten mereka dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya bagaimana kondisi sahabat? Semua sahabat kayak gitu. Semua sahabat kayak gitu. Ya. Tidak mau mereka meninggalkan sesuatu yang Nabi sampaikan kepada mereka. Begitu sahabat. Kalaupun ada yang terjadi di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang kemudian melanggar, maka terjadilah apa yang tidak diinginkan. Seperti kisah para pemanah di perang Uhud, di mana Nabi mengatakan tetap tinggal di tempatmu sampai aku perintahkan untuk turun. Tapi ketika mereka mendapati kemenangan, jadi semua hal yang akan dilakukan sahabat walaupun itu melanggar Nabi kemudian menimbulkan masalah, itu sebenarnya secara logika kita benar dan sebenarnya tidak ada masalah, tapi ternyata menimbulkan masalah. Kalau tadi misalnya Abu Dzar menyusul Nabi, wajar nggak alasannya Abu Dzar? Wajar kan alasannya menyusul Nabi karena khawatir kepada Nabi. Wajar, tapi belum nggak lakukan. Nah, kemudian di perang Uhud, ketika para sahabat sebagian ada pemanah di atas yang berperang dan kemudian kaum muslimin menang, musuh sudah kocar-kacir lari. Para pemanah melihat, sudah menang. Di bawah orang sudah rebutan ghanimah. Ngapain kita masih di atas? Ayo turun ke bawah gitu. Dia lupa, Nabi perintahkan jangan turun sampai aku perintahkan. Musuh yang sudah kocar-kacir lari tadi melihat, dan waktu itu dipimpin oleh
seorang sahabat yang sebelum dia jadi sahabat yang ahli perang. Ya, dilihat, wah, ini yang di atas turun, karena yang jadi masalah yang di atas. Karena mereka bisa melihat ke bawah, mereka bisa menyerang musuh yang ada di bawah. Wah, yang di atas turun. Kenapa kita nggak naik aja ke atas? Yang di atas kosong. Kita yang gantian menyerang mereka dari atas. Musuh yang tadinya kocar-kacir langsung ambil haluan, ambil arah di balik gunung atau bukit, naik ke atas. Akhirnya sahabat yang diserang sampai gigi Nabi bagian depannya itu patah. Masya Allah. Itu yang terjadi. Padahal sudah apa? Sudah menang. Masalahnya mereka menyelisih Nabi. Menyelisihinya juga kalau dipikir sebenarnya tidak ada masalah. Cuma itulah, banyak hal yang Nabi perintahkan ya di luar nalar kita. Nalar kita tidak sampai ke situ. Maka kewajiban kita apa tadi? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Begitu kewajiban kita. Gak usah banyak diperdebatkan. Kalau ada orang mau perdebatkan silahkan. Anda mau gitu silahkan, urusan Anda. Yang penting saya ikut Nabi, selesai. Nabi begini kok, ya udah saya ikut begini. Nabi nggak lakukan, saya nggak lakukan, selesai. Itu yang kita lakukan. Gak usah bantah-bantahan, nggak terlalu penting. Apalagi yang kita bantah orang-orang yang memang tidak ada punya perhatian kepada sunnah. Ya, selalu mengatasnamakan membela masyarakat, selalu mengatasnamakan membela orang banyak dan seterusnya. Padahal harusnya dia punya pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar ketika terjadi penghinaan Nabi dengan gambar karikatur orang Perancis dan dengan dukungan presidennya itu, bukan cuma itu, tapi setiap saat walaupun itu tidak ada kejadian, kita harus selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sunnahnya dilecehkan, ketika sunnahnya ditinggalkan, kita bela Nabi. Dengan apa? Kita menampakkan sunnah beliau. Ketika orang tidak tertarik belajar sunnah Nabi, kita nampakkan bahwa kita tertarik dan cinta untuk belajar sunnah. Begitu cara yang benar di dalam membela Nabi Muhammad SAW. Jangan malah menyudutkan Nabi Muhammad SAW atau menyudutkan orang yang ingin mengikuti Nabi. Ya kan? Tayyib, jangan. Harusnya orang yang ingin mengikuti Nabi, kita berikan dukungan. Memberikan dukungan kepada orang yang mengikuti Nabi sama saja memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan wabil jumlati fa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu ya'ishuna baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati tanzilu baina dhahranihim. Ya. Dan kesimpulannya wabil jumlah, ada yang kesimpulan sesungguhnya para sahabat mereka hidup di tengah-tengah Rasulullah. Sahabat tinggal di tengah Rasulullah, bersama dengan Rasulullah dia hidup. Masya Allah, dia hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat. Ya, nah juga mereka hidup ketika sunnah itu turun atau ketika sunnah itu keluar. Ya, dan turun di tengah mereka, kepada mereka turun. Taib. Famin ra'in lahu, di antara mereka ada yang melihat langsung, dilihat, oh begini sunnah, oh begini Al-Quran, oh begini hadis, dia lihat langsung. Oh Nabi begini, sampai Nabi pernah sholat di atas mimbar, dilihat sahabat, oh gini Nabi sholat. Padahal tiap hari Nabi sholat. Para sahabat lihat Nabi sholat, ya kan? Walaupun Nabi nggak ada di atas mimbar, orang-orang para sahabat yang ada di depan itu pasti lihat Nabi dong, ya kan? Tapi ini enggak, Nabi sholat di atas mimbar, semua apa dengan harapan semua sahabat lihat beliau sholat. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi di antara sahabat ada yang melihat langsung, di antara mereka wasami'in, ada yang mendengar langsung, di telinga mereka terngiang langsung suara Nabi masuk ke telinga mereka. Wasahibin, ada yang tidak mendengar, tidak melihat, tapi menemani, melihat, ya, atau menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
faka'anna sunnata ma sunnat illa lahum khassatan. Seakan-akan sunnah itu tidak dibuat kecuali untuk mereka para sahabat secara khusus, seakan-akan. Karena di hadapan mereka terjadi. Gitu kan? Taib walil ummah ammatan, dan untuk umat ini secara umum, secara khusus untuk sahabat, secara umum untuk umat ini. Kenapa bisa seakan-akan? Karena memang sunnah, pengamalan Islam, pengamalan Rasulullah langsung di hadapan mereka, langsung di depan mereka, mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Terus pertanyaannya, apa yang menghalangi kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat? Padahal mereka lebih tahu daripada kita, mereka lebih paham daripada kita, mereka lebih dekat dengan Nabi daripada kita. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian subhanallah, falima la yuttaba'una wa yatanafasun. Maka kenapa kita tidak mengikuti? Kenapa kalian tidak mengikuti sahabat gitu? Kenapa? Kenapa kalian tidak berlomba-lomba untuk mengikuti sahabat, mengejar mereka, padahal mereka adalah apa? Langkah pertama berjalannya sunnah lewat sahabat. Kenapa bukan mereka sahabat diikuti? Dia langkah pertama, titik pertama sunnah itu berjalan. Kalau mata air, dia adalah kucuran pertama. Kalau mata air, kita bicaranya mata air ya. Kalau mata air, dia adalah kucuran pertama. Kenapa Anda tidak mengambil air di situ? Kenapa Anda mengambil air yang sudah jauh di bawah, yang sudah terkotori oleh kotoran-kotoran sungai? Padahal mata air ada di depan Anda. Dengan hadis, dengan riwayat, dengan ucapan para ulama yang menukil kondisi para sahabat. Kenapa bukan dari situ diambil airnya? Coba ya, kita mikir sedikit. Ada mata air, ada juga air yang sudah berjalan panjang di sungai, yang sudah panjang, sudah banyak kotorannya. Orang yang cerdas akan mengambil dari mata air. Tapi perlu diketahui, barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, yang saya banggakan, untuk mengambil air dari mata air itu perlu usaha. Kalau mau enak udah ngambil aja langsung di sungai, gitu kan? Gak usah ke mata air. Kalau mau ke mata air harus naik, nanjak terus, harus berjalan baru dapat mata air kan, gitu. Tapi kan airnya bersih, airnya kan menyehatkan. Ya, susah memang, tapi kalau kita sudah dapat, puas, tidak menyesal kita jalan jauh. Beda dengan orang yang sekedar mau enaknya saja langsung ambil, apa di depannya langsung ambil, apa yang dia dengar langsung dia telan mentah-mentah. Apa yang terjadi? Sakit perut. Sakit perut. Apalagi kalau tidak disaring dulu, tidak difilter dulu, langsung diminum. Sudah. Sama dengan agama. Agama ini sudah berapa abad sudah? Sudah 14 abad lamanya. 14 abad, 1400-an lamanya. Berjalan agama ini terus. Kalau semua yang kita dengar dari orang yang menjelaskan agama langsung kita telan mentah-mentah, kita tidak saring, kita bisa sakit. Paling tidak sakitnya di alam kubur nanti, disiksa. Ya, atau di akhirat disiksa. Jadi memang harus disaring semua. Jangan telan mentah-mentah. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa penyaringnya? Apa penyaringnya? Dalil, itu penyaringnya. Cocokkan semua dengan dalil. Ya, cocokkan dengan dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, kata Allah, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul, yaitu kepada sunnah. Itu caranya. Jadi di sini pertanyaannya, kenapa kalian semua tidak mengikuti sahabat? Kenapa? Kalau kita ibaratkan tadi mata air, kenapa Anda tidak mengambil dari mata air?
Kenapa ngambilnya dari sungai yang sudah terkotori? Kenapa bukan langsung dari mata airnya? Kenapa kalian tidak berlomba-lomba? Nah, ini menunjukkan bahwa ada semangat, ada usaha. Makanya disebut lomba. Kalau kita bayangkan lomba, di situ ada semangat saling mendahului. Kenapa tidak ada perlombaan? Kalian tidak berlomba untuk mengambil apa yang datang dari sahabat tadi, yang mereka dapatkan dari Nabi. Wa humul ladzina syarabu wa ta'amu, di mana mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum dan memakan hadiah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi. Nah, ini gambaran saya, bukan maksudnya seperti makanan dia. Mereka seakan-akan makan minum dengan hidayah Rasulullah, dengan petunjuk Rasulullah. Gitu kan? Petunjuk Nabi langsung mereka kumpulkan, langsung mereka raup, mereka ambil. Qaulan wa fi'lan wa taqrira, baik untuk ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau rekomendasi Nabi, mereka langsung rasakan. Nah, kita 14 abad lama sekali kita, ya, betapa ruginya kita. Para sahabat, para ulama, para tabi'in telah menurunkan ilmu ini melalui sanad, ya, dari ini terus sampai kepada kita, dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang fiqh terpercaya dalam masalah periwayatan hadis. Sisa kita mau ambil atau tidak? Beruntungnya kita, masya Allah, di zaman ini, di akhir zaman seperti sekarang ini, di 14 abad setelah meninggalnya Nabi Muhammad, 1400-an tahun setelah meninggalnya Nabi, ya, sekarang 1441, kita masih bisa menikmati indahnya, segarnya, nikmatnya sunnah Nabi Muhammad yang disajikan oleh para ulama dari piring-piring mereka. Ini ibarat, ya. Baik. Ini ibarat bagaimana, masya Allah, kita sudah nggak bisa berkata-kata lagi, ya. Kata Ilham speechless, ya, nggak bisa bicara lagi sudah. Terlalu terlalu membahagiakan kita. Di zaman seperti sekarang ini, kita masih bisa menikmati apa? Sunnah. Maka masya Allah, jangan tinggalkan sunnah. Jangan tinggalkan jalannya para sahabat, wahai saudara dan saudariku sekalian. Ikuti sunnah. Apapun taruhannya, ikuti sunnah. Jangan sunnah ini sekedar dijadikan sebagai euforia belaka, membela sunnah Nabi, tapi setelah itu kemudian menentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Membela Nabi bukan sekedar membela beliau dari sisi ketika beliau dihinakan, tapi membela Nabi juga adalah membela sunnah beliau, ajaran beliau. Apa gunanya kita membela Nabi kalau kita tidak membela sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Padahal sunnah itulah yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana kata Nabi, semua umat akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka Nabi jelaskan siapa yang mau dan siapa tidak mau. Nabi jelaskan, siapa yang mengikuti saya, taat kepada saya, itulah yang masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada saya, dia tidak mau masuk surga. Jalan terbaik masuk surga mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat telah mencontohkan itu, dan kewajiban kita mengikuti mereka. Nah, wa kanu bihaqqin abarru hadhil ummati quluba. Dan mereka adalah, para sahabat ini, orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Di kalangan umat ini yang paling baik hatinya itu para sahabat. Itu para sahabat. Iya. Wa a'maqaha ilman. Para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya di kalangan umat ini. Setinggi apapun ilmu kita, tidak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Walaupun kita punya titel imam sampai 7 kali, dibanding dengan sahabat tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Baik.
seandainya kita berinfak emas 1 gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai infak para sahabat setengah genggam emas. Kita infak emas 1 gunung, sahabat cuma setengah genggam, maka yang setengah genggam sahabat itu lebih baik daripada kita. Enggak akan mungkin kita bisa menyamai sahabat, terutama dalam masalah ilmu. Wa qallaha takallufan. Para sahabat adalah orang yang paling sedikit takallufnya. Tahu takalluf? Memberat-beratkan diri, menyiksa diri. Sahabat itu ikut Nabi, enggak menyiksa diri, menyusahkan diri, memberat-beratkan diri dengan keluar dari sunnah. Enggak. Apa yang Nabi lakukan mereka ikut. Enggak ada takalluf, enggak ada merepot, memberat-beratkan diri. Sampai dulu ada sahabat yang mencoba untuk itu, tapi ditegur sama Nabi. Ada 3 orang anak muda, biasa anak muda ya, Masya Allah semangatnya luar biasa. Ya, saking semangatnya kadang keluar dari jalur. Ya. Ada 3 anak muda ini datang kepada istri Nabi, cerita, tanya kepada istri Nabi bagaimana ibadah Rasulullah. Maka istri Nabi jelaskan begini. 3 orang ini namanya masih semangat ya, masih muda. Aduh, kita ini Nabi itu sudah tua, tapi kenapa kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi? Ini bahasa saya. Jadi mereka merasa dibanding dengan Nabi itu nggak ada apa-apanya. Kemudian seorang sahabat itu mengatakan, kalau begitu mulai saat ini saya akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur. Wah, sholat terus gitu. Bagus, insya Allah. Yang satu lagi bilang, kalau saya akan berpuasa setiap hari, saya tidak berpuasa. Setiap hari saya puasa. Satu lagi mengatakan, saya akan fokus ibadah dan saya tidak akan menikah. Gitu. Makanya yang belum menikah boleh jadi dia mau fokus ibadah ya. Yang belum menikah, ya. Jadi dia bilang, saya tidak akan menikah, saya fokus ibadah. Saya tidak akan nikah dengan wanita. Bukan berarti dia mau nikah sama laki-laki, ya. Artinya dia nggak mau nikah. Maka itu didengar sama Nabi. Nabi dengar. Didatangi 3 orang ini, ditanya oleh Nabi, hal antum taquluna kada wa kada? Apakah kalian mengatakan begini? Maka mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah jelaskan, aku sholat, aku juga tidur. Jadi ada sholatnya, ada tidurnya. Ini tidak takalluf, tidak berlebih-lebihan. Aku sholat, aku tidur. Aku puasa, kadang juga tidak puasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi itu kalau lagi puasa seakan-akan dia puasa terus. Kalau Nabi sedang tidak puasa seakan-akan Nabi tidak pernah puasa. Itu Nabi. Pertengahan. Jadi Nabi mengatakan, saya puasa, kadang juga tidak puasa. Kemudian Nabi mengatakan, dan saya menikahi wanita. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, bukan golonganku. Jadi sahabat ini seakan-akan mau takalluf, mau berlebih-lebihan gitu. Dan Nabi melarang mereka untuk berlebih-lebihan. Jangan takalluf. Nabi melarang berlebih-lebihan. Nabi memerintahkan mereka untuk apa? Pertengahan. Seperti Nabi SAW. Sebaik-baik sunnah adalah sunnah Nabi. Kalau dilihat, sahabat ini mau sholat semalam suntuk. Nabi sholat semalam suntuk itu Nabi kadang sholat sebagian lagi untuk tidur. Kalau kita lihat secara logika kita, mana lebih bagus? Yang sholat terus, yang lebih bagus. Tapi Nabi larang. Dan ini menunjukkan ketika Nabi larang, menunjukkan bahwa yang lebih bagus adalah yang sholat sebagian tidur. Gitu. Yang puasa sebagian tidak puasa. Ya, kita kenal dengan puasa Daud ya. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu puasa terbaik. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Jadi disebutkan para sahabat itu orang-orang yang sedikit takallufnya, sedikit sikap berlebih-lebihan melampaui batas. Itu sahabat. Wa aqwamaha hadiyan, dan orang-orang yang paling lurus petunjuknya para sahabat. Mereka orang-orang paling ikhlas, para sahabat. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak mengikuti para sahabat. Wahsanaha halan, yang paling bagus keadaannya, ya. Qauman ikhtarahumullahu azza wa jalla li sahbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang
yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani menjadi sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menemani Nabi, menjadi sahabatnya Nabi. Nggak mungkin mereka kafir sebagaimana ucapan orang-orang Syiah. Masa Allah memilihkan untuk nabinya yang sangat dicintai sahabat-sahabat yang akan menjadi kafir? Nggak mungkin. Allah memilihkan kepada Nabi orang yang paling dia cintai dengan sahabat-sahabat yang baik-baik, para sahabat yang mulia, ya kan? Taib. Jadi mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi, yang menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal wajib alaina an na'rifa lahum fadlahum. Maka kewajiban kita wahai kaum muslimin adalah mengenal mereka, mengenal keutamaan mereka. Itu kewajiban kita. Kenali keutamaan mereka. Nusyabbihu bi akhlaqihim. Kita mencontoh akhlak mereka. Wa taraikihim, kita mengikuti jalan-jalan mereka. Mastata'na ila dzalika sabila, sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalaninya. Sesuai dengan kemampuan tak semua. Jadi Islam itu mudah. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Dan ini yang disampaikan penulis ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Taib. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah, maka ikutilah sunnah dari kalangan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itu. Maksudnya para sahabat. Ikuti sunnah mereka. Kalau mau ikut sunnah, mau mencontoh, ikuti mereka. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Tadinya membela sunnah, lama-lama tergelincir. Tadinya mengikuti manhaj salaf al-sunnah wal jamaah, lama-lama tergelincir, nggak aman dari fitnah. Lihat uang, lihat politik, lihat dunia, aduh sudah tergelincir. Ya kan? Nggak aman dari fitnah. Semua kita juga begitu, sama. Nggak aman dari fitnah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kalau mau benar-benar mencontoh, ikut yang sudah mati. Karena mereka aman, sudah selesai. Amalan mereka sudah terputus. Lihat mana di antara mereka yang kehidupannya benar-benar baik, lalu ikuti mereka. Baik. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin, kata Abdullah bin Mas'ud. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdal hadhil ummah. Mereka adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Kalau ada orang terbaik, ngapain mau ikut orang yang bukan orang terbaik? Kan kita sisa pun contoh. Dan hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Kita tinggal memilih siapa yang mau kita contoh. Kalau begitu, kenapa bukan para sahabat yang dicontoh? Karena mereka adalah orang yang paling utama dari umat ini. Wa abarruha quluban, orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, orang yang paling sedikit memaksakan diri. Wa qaumun ikhtarahumullahu li sohbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya, Masya Allah, ya, dan menegakkan agama dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan dirinya. Farifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak-jejak langkah mereka. Bahasa ringkasnya, napak tilas jejak para sahabat. Gimana caranya? Belajar sejarah. Belajar sejarah. Ya. Jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Sejarah apa? Sejarahnya para sahabat, sejarahnya Rasulullah ini dipelajari. Dipelajari. Sehingga kalau kita bisa mempelajari sejarah mereka, kita paham, kita bisa nampak tilas mengikuti jejak mereka. Langkah demi langkah, kita ikuti langkah mereka.
Wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Maka berpeganglah kalian dengan apa yang kalian mampu untuk mengikuti akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena mereka berada di atas jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ya jarang orang yang mau seperti itu. Maka alhamdulillah kita kenal dengan manhaj salaf. Alhamdulillah. Kita kenal dengan ahlu sunnah. Alhamdulillah. Karena mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti jejak Nabi. Bersungguh-sungguh. Walaupun kita tidak jarang mendapatkan kritikan, mendapatkan cemoohan, mendapatkan ejekan. Ya anggaplah itu liku-liku hidup. Jalani apa yang ada dengan santai tenang. Tidak semua anjing yang menggonggong harus dilempar. Kadang kita harus lari. Kalau dilempar dia nggak lari, ya kita yang lari gitu ya. Iya kan? Itu prinsip. Kalau punya moto itu nggak apa-apa lah. Tidak semua anjing yang menggonggong harus dilempar. Tidak semua kritikan harus dibantah. Kita lihat kritikan langsung mau bantah semuanya. Nggak usah, nggak perlu. Makanya jangan ribut-ribut di Facebook. Ya kan? Jangan ribut di Facebook. Karena di Facebook terlalu banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karbitan yang nggak tahu dari mana dia. Jangan ribut-ribut di situ. Kalau mau menjadikan Facebook, menjadikan Instagram, menjadikan Twitter, ya, menjadikan YouTube itu sebagai apa? Sebagai media dakwah, gunakan sebagai media dakwah. Jangan dipakai untuk berdebat. Ya, sampai ada video saya di YouTube saya, abuubaidah.com, ada itu sudah ribuan yang nonton karena perdebatan orang disuruh banyak, saya biarkan aja. Ya, berdebat sana kemari nggak jelas. Ya kan? Taib. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan berdebat. Agama kita pelajari untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Terlalu konyol kita memperdebatkan agama, apalagi kita bukan ahlinya. Ya, apalagi kita bukan ahlinya. Kita baru belajar, baru hijrah, baru kenal sunnah, ya. Yang istilah hijrah saya kita nggak tahu hijrah itu apa. Maka jangan berdebat di media sosial. Kalau ingin berbagi, berbagi saja. Mau ada yang like atau tidak terserah, bukan urusan kita. Urusan kita berbagi faedah, urusan kita berbagi kebaikan. Mau jempolnya ke atas ke bawah itu urusan dia, karena dia yang punya jempol, ya, bukan kita. Terserah mau apa dia. Kewajiban kita adalah apa? Menyebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah, menyebarkan contoh-contoh para sahabat. Sudah selesai, setelah itu tinggal. Enak, nyaman kita hidup tenang. Tidak banyak kepikiran. Kalau kita selalu membantah kepikiran, mau tidur tidak tenang. Aduh, tadi saya bicara begini, ada lagi yang bantah. Apalagi bantahnya kira-kira? Bantah lagi. Tidur tidak tenang. Sholat pun tidak tenang. Lagi sholat misalnya baca ayat, kayaknya ayat yang saya baca ini cocok untuk membantah. Berhenti sholat, bantah lagi. Nggak tenang kita. Seperti orang-orang filosof, para filosof, ahli filsafat, dikisahkan sebagian mereka itu kalau lagi sholat, dia tahu ada ayat yang dia baca untuk membantah ini, dia berhenti sholat, dia catat itu ayat. Nggak tenang. Agama itu tenang kalau apa tadi? Diamalkan. Itu yang bikin tenang. Sudah amalkan, demonstrasikan di depan orang, ini loh agama, gitu. Ya kan? Dinampakkan. Demonstrasi bukan turun ke jalan ini, menampakkan. Kayak demonstrasi masak, demonstrasi nggak harus turun ke jalan. Demonstrasi masak gitu kan, demonstrasi apa lagi, kendaraan gitu kan, nggak harus turun ke jalan. Nah, kita juga bisa melakukan itu, menunjukkan sunnah. Ini loh sunnah, ini loh yang benar, ini loh jalan salaf. Baik. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan dalam sebuah ucapan beliau yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, hadisnya hasan. Kata beliau, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati hamba-hambanya.
fawajada quluba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah melihat hatinya Rasulullah, hatinya Muhammad adalah hati yang paling baik. Hatinya Muhammad Rasulullah adalah hati yang paling baik. Fastafahu li nafsihi, ya, fabtathahu bi risalatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah untuk dirinya sebagai seorang rasul, dan beliau Allah mengutus Rasulullah dengan risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qulubi Muhammadin. Lalu Allah melihat hati hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah melihat hati para sahabat Nabi adalah hati yang terbaik dari hati hamba-hamba setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fajalahum wizara nabiyihim. Maka Allah memilih menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqatiluna ala dinihi. Maka mereka berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah seorang benar-benar punya komitmen yang besar di dalam mengikuti jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan wa atba'us sahabati ya'tuna ba'dahum. Kemudian pengikutnya para sahabat datang setelah mereka, fil manzilah, dan berposisi di posisi setelah para sahabat. Siapa itu? Siapa setelah sahabat? Para tabi'in. Para tabi'in, pengikut para sahabat, murid-murid para sahabat, orang-orang yang tidak sempat mencicipi ya indahnya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka masih sempat bertemu dengan murid-murid Rasulullah. Itu para sahabat. Itulah para tabi'in. Allah datangkan mereka. Taib. Al-awwalu minhum thumma alladhi yalihi hasiba ma taqatihi. Ya. Kemudian itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang setelahnya lagi. Kemudian yang setelahnya lagi. Jadi para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian setelahnya lagi. Fahaulai ya ma'rifatu aqwalihim. Maka mereka ini mengetahui ucapan-ucapan para sahabat. Wa amalihim. Mereka mengetahui perbuatan para sahabat. Fi jawanibiddin usulihi wa furu'ihi, di dalam bidang-bidang agama pada pokok-pokoknya atau cabang-cabangnya. Jadi mereka melihat langsung bagaimana prakteknya para sahabat. Oh, para sahabat gini. Oh, para sahabat gini. Oh, ini ucapan sahabat. Mereka melihat langsung. Jadi kalau mau bahasa ringkasnya, para sahabat mengcopy paste dari Nabi, kemudian para tabi'in copy paste dari para sahabat. Jadi masih jernih, masih dekat. Ya. Kalau misalnya semakin jauh, semakin banyak yang di copy paste misalnya, filenya rusak. Oleh karena itu, untuk kembali kepada file yang masih bagus, yang belum tercampur, kembali ke awal. Kembali ke awal. Seperti kita, kembali ke awal. Tapi kan sudah ada riwayat, sudah ada sanad. Itu yang kita jadikan jalur untuk sampai kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai kepada para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Makanya ulama-ulama yang kita dengar, ya, yang kita yakini mereka benar-benar akan mengarahkan kita kepada kebaikan adalah para ulama yang punya komitmen untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, kemudian wazuhdi wal akhlak. Mereka juga menyaksikan bagaimana zuhudnya para sahabat, bagaimana akhlaknya. Ya, fa innahum khairun wa afdalu wa anfa'u mimman ba'dahum, dan mereka itu lebih baik, lebih utama, lebih bermanfaat ya daripada yang setelahnya. Daripada yang setelah. Illa man sara ala nahjihim wa salafihim, kecuali orang-orang yang masih komitmen mengikuti jalan para pendahulu mereka. Maksudnya gini, ya sama tadi yang saya gambarkan seperti sungai yang mengalir, persis sama. Jadi maksudnya
Kalau kita ingin bersih mengambil agama, ambil dari sahabat. Kemudian setelahnya lagi. Kalau ada di atas, kenapa kita ngambil di bawah? Ambil yang di atas. Gitu. Kalau nggak ada di atas, ambil yang di bawah. Karena yang di bawah masih ada salurannya ke atas. Cari yang ada nyambung ke atas. Sehingga kata Muhammad bin Sirin, kata beliau, al-isnadu minad din, ya, sanad ini termasuk dari agama. Laula isnada laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena sanad, maka orang akan berbicara seenak maunya sendiri. Sanad, urut-urutan periwayat. Jadi kalau kita nggak dapat di atas, kita cari yang di bawah. Para tabi'in. Ucapan para tabi'in. Kalau kita nggak dapat ucapan sahabat, ya kalau bisa kita gabung semuanya supaya lebih kuat. Ucapan sahabat, ucapan tabi'in, supaya jelas bahwa mereka disatukan dengan manhaj, mereka disatukan dengan agama, mereka disatukan dengan sunnah. Iya. Taib. Fal iktida'u bihim khairun minal iktida biman ba'dahum. Ya, mengikuti mereka tentunya jauh lebih bagus daripada mengikuti orang-orang setelah mereka, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah. Wa mattafaqu alaihi, dan apa yang mereka sepakati, au hakkuhu an salafihim, atau yang mereka ambil, mereka telusuri, mereka napaktilasi dari para pendahulu mereka. Wajaba ittiba'uhu wa imtithaluhu, maka wajib untuk mengikutinya dan mencontohnya. Wa matanaza'u fihi, dan jangan memperdebatkannya, jangan memperselisihkannya, jangan membantahnya. Itu. Jangan memperselisihkannya, jangan membantahnya. Fal haqqu la yakhruju anhum. Ya, fal haqqu la yakhruju anhum bidalalatil Qur'ani was sunnati wifaqan wa khilafan. Taib. Maka yang benar jangan keluar dari jalur yang telah dibuat oleh para sahabat, para salaf. Jangan keluar dari jalur itu, ya, dengan dalil Al-Quran, sunnah yang mereka sepakati. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian beda pendapat tentang satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih bagus dan akibatnya pun lebih bagus. Ya, baik. Kemudian ya, wa tahta hadzal asal, dan di bawah pembahasan ini, pokok yang kita sebutkan tadi, disebutkan i'lam anna ahlal bid'ah yufassiruna al-Qur'ana bi ra'yihim. Ketahuilah bahwa ahlul bid'ah menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapatnya sendiri. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah jelas menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, dengan ucapan sahabat. Kenapa dengan ucapan sahabat? Karena mereka yang lihat langsung. Dengan ucapan para tabi'in. Kenapa dengan ucapan para tabi'in? Karena para tabi'in lihat langsung bagaimana prakteknya sahabat. Ya. Adapun ahlul bid'ah, mereka menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya. Termasuk ayat-ayat berkaitan dengan masalah akidah. Wala ya'tamiduna ala ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bersandar dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa atharis sahabat, juga tidak bersandar dengan riwayat-riwayat para sahabat. Wa tabi'in, dan juga tidak bersandar dengan riwayat-riwayat dari para tabi'in. Wa innama ya'tamiduna 'alal 'aqli al-mujarrad, mereka hanya bersandar dengan akalnya saja. Dengan akalnya saja, nggak peduli. Ya, apalagi setelah sebagian orang-orang orientalis ikut nimbrung di dalam ilmu Islam. Ya kan? Orang-orang yang tidak kenal Islam atau tidak belajar Islam kemudian mengajarkan Islam. Mereka mengajar di
Islamic Studies, jurusan studi Islam di barat sana, di beberapa university. Ya, mengajar mereka Islam. Yang ngajar bukan Islam, yang diajari orang Islam sampai jadi doktor, jadi profesor. Orang-orang orientalis yang mereka memandang Islam bukan sebagai religion, bukan sebagai agama, tapi sebagai apa? Sebagai kultur, sebagai budaya, sebagai knowledge, sebagai pengetahuan saja, bukan sebagai agama. Akhirnya mereka nggak masuk Islam. Ini yang ngajar ini. Akhirnya muncullah tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Tafsir yang aneh-aneh. Sampai kemarin pernah muncul dari orang yang menyandarkan dirinya kepada ilmu, belajar ilmu agama, tapi muncul apa? Bolehnya menikah tanpa apa namanya? Tanpa wali, atau bolehnya menikah seperti menikahi budak. Setelah itu sudah. Ya, ini muncul dari orang-orang seperti itu. Kemudian muncul dari orang-orang yang membolehkan menikah sesama jenis. Ini dari mana mereka dapat tafsir-tafsir begitu? Dan mereka menyebut Al-Quran. Subhanallah. Penafsiran dari akal mereka sendiri. Ya, penafsiran dari akal mereka sendiri. Muncul lagi pendapat bahwa jilbab itu tidak wajib. Padahal dia belajar Al-Quran. Kemudian mengatakan dia ahli tafsir Al-Quran. Padahal Al-Quran jelas, pemahaman sahabat jelas. Dari mana dia ambil? Dia mengatakan ada ulama berpendapat seperti itu. Tapi dia nggak sebutkan ulama siapa yang berpendapat bahwa jilbab itu nggak wajib. Dia nggak sebutkan. Ya kan? Ini aneh orang seperti ini. Padahal dia profesor dalam masalah tafsir. Jelas. Muncul di zaman kita sekarang ini. Ya, menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Tidak bersandar dengan hadis, tidak bersandar dengan riwayat sahabat, dengan riwayat para tabi'in. Cuma bersandar dengan akal saja atau pendapat orang yang nggak jelas orang itu siapa. Ternyata setelah check and recheck, yang terjadi apa? Orangnya memang orang bermasalah yang dijadikan sandaran. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ada orang belajar agama Islam kemudian menjadikan orang-orang bermasalah seperti itu yang memang notabene ya dalam tanda kutip dia tidak senang dengan Islam, kemudian dijadikan sebagai rujukan. Kemudian wa inna ma yatamiduna 'ala al-aqli wal mujarrad wal lughah. Cuma sandarnya cuma sekedar dari sisi bahasa saja. Tidak bisa Al-Quran ditafsirkan cuma dari sisi bahasa. Harus dicocokkan dengan bagaimana pemahaman para sahabat di mana mereka menyaksikan langsung Al-Quran itu turun. Gitu. Wa kadza yatamiduna 'ala kutubil adab, atau mereka sekedar bersandar dengan buku-buku adab. Ya, wa kutubil kalam, atau buku-buku filsafat, ilmu kalam. Allati wada'atha ru'usuhum al-farighah, yang telah diletakkan oleh orang-orang yang bermasalah, pemimpin-pemimpin mereka yang bermasalah. Wa hadza tariqatul mulahida aidha, dan ini juga jalan orang-orang yang menyimpang seperti itu. Makanya Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Kalau benar-benar ingin menjalani jalan Ahlus Sunnah, maka ikuti pemahaman Ahlus Sunnah. Jangan cuma mengatakan kan beda pendapat, kan boleh pilih ini, ya kan? Beda pendapat. Tidak, harus dilihat beda pendapat. Pendapat yang kamu pilih itu pendapat yang mana? Ya, apakah pendapat itu ada rujukan dari dari salaf atau tidak? Dari pendahulu atau tidak? Ya kan? Ini masalah beda pendapat. Baik. Wa iyyaka wal iktirar bima yahukkuna min ijtima'at wa naza'at fahum la yarjuna ma qalahu salafu fima yatakallamuna fihi albatta. Maka hati-hati kalian tertipu ya dengan apa yang mereka napaktilasi dari kelompok-kelompok orang, dari nazaat, dari perbedaan-perbedaan pendapat, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu ya mereka tidak tahu maqalahu salaf, mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh salafus saleh. Jadi mereka berkata dalam kondisi dia tidak tahu ini ada salafnya tidak, ada pendahulunya tidak, dia nggak tahu.
Fama yatakallamu fihi albattah, dan mereka sama sekali tidak berbicara tentang apa yang diucapkan salafus saleh. Ya, melakukan sesuatu yang jelas-jelas Nabi tidak lakukan, dia lakukan, dia bilang apa? Kan ini beda pendapat. Bukan itu masalahnya. Anda selama ini mengatakan saya mengikuti jalan salaf, saya ikuti jalan salaf, maka tunjukkan bahwa yang Anda lakukan itu ada salafus saleh yang melakukannya, gitu. Bukan sekedar ini kan beda pendapat. Tidak usah kita saling membantah, tidak usah kita saling kita harus saling memaklumi, gitu. Nah, ini kekeliruan, harus diluruskan. Mana salaf Anda? Iyyaka an tatakallama, kata Imam Ahmad. Hati-hati kalian berbicara. Iyyaka an tatakallama, hati-hati kalian berbicara, walaysa laka fiha imam, sedangkan kamu tidak punya imam pendahulu dalam masalah yang kamu ucapkan itu. Hati-hati, kata Imam Ahmad. Tayyib. Wa ma inkara Ahmad ibnu Hanbal al-ijma' alal murisi wa ghairihi biba'id. Tayyib. Ini selesai dengan pembahasan dari beliau berkaitan dengan masalah ini, ya. Ini asarnya jam berapa? 2:30 asar. Jam 3. Saya ada waktu berapa menit? Setengah jam. Baik. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, saya akan sebutkan kisah Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beliau mempraktekkan mengikuti salafus saleh. Ya, baik. Tapi mudah-mudahan ada pertanyaan supaya kita selesaikan untuk menjawab pertanyaan. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Afan Ustadz mau bertanya, apa hukum mengantar seseorang ke perayaan Maulid atau perkara-perkara bid'ah yang lainnya? Jazakallahu khairan. Saya nggak tahu posisi dia mengantar apa. Ya. Taib. Kalau dia sebagai pengemudi misalnya, ya nggak perlu dia tanya mau kemana, nggak perlu. Adapun kalau dia tanya ternyata dia mau mengatakan seperti ini, ya niat dia kan bukan mengantar untuk ke situ. Maka innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau tujuan mengantarnya supaya orang itu juga ikut-ikutan, ya, melakukannya, padahal kita tahu itu tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW, dan jelas sepakat kita tidak dilakukan Nabi. Terus apa yang menghalangi kita untuk ikut Nabi? Ya, kemudian membantah orang yang tidak mengikutinya. Masya Allah. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, ikut Nabi, insya Allah kita selamat. Ya, taib. Jadi masalah mengantar tadi, ya dilihat kondisi dia mengantar untuk apa. Kalau niat mengantarnya sekedar karena dia tugasnya memang mengantar, ya tugasnya dia mengantar, maka silakan dia mengantar tanpa harus tahu kemana dia, ya. Terus kemudian kalau misalnya dia mengantar tujuannya untuk mempengaruhi orang itu supaya terpengaruh dengan perkara-perkara yang Nabi tidak lakukan, maka tentunya dia ikut punya andil dalam dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Karena Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bismillah. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, apa yang harus ana lakukan jika di tempat anak ana mengaji mengadakan maulid dan anak-anak disuruh menyumbang uang telur untuk perayaannya, sedangkan anak-anak tidak mau pergi mengaji karena ana belum kasih uang dan telurnya. Sekian Ustadz. Ya nggak apa-apa, dijelaskan kepada anak-anak, ya dijelaskan anak Nabi kita itu begini dijelaskan. Kamu cinta Nabi atau tidak, gini. Nanti insya Allah dia paham. Ya, adapun kalau dia tidak datang, insya Allah nggak apa-apa nggak datang. Misalnya dikeluarkan dari mengaji, dia pindah mengaji yang lebih aman, yang mengajarkan sunnah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi orang tua memang harus cerdas, ya, di dalam menjelaskan sesuatu kepada anak. Ya, harus cerdas dia jelaskan sesuatu dengan pemahaman mereka. Jadikan mereka cinta kepada nabinya, jadikan mereka cinta kepada para ulama salaf, ya, dan insya Allah dengan cara orang tua, dan mereka lebih pengalaman, lebih mengenal anaknya sendiri daripada kita, dan insya Allah mereka bisa menyampaikannya dengan sangat baik. Ya, tidak usah marah.
sampaikan dengan cara yang paling baik sampai dia benar-benar mengerti. Kemudian bismillah, semoga Ustadz dan tim dan seluruh umat muslim selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya di luar tema. Apa hukumnya orang yang belajar tahsin khusus akhwat tapi pengajarnya Ustadz dan tidak ada hijabnya? Ya, saya cuma khawatir nanti terpengaruh. Apakah ustadznya yang terfitnah atau muridnya yang terfitnah? Syaitan akan selalu bermain di situ. Apalagi kaitannya dengan masalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Makanya di dalam surah An-Nur pada ayat 30-31 jelas di situ diperintahkan untuk laki-laki beriman, wanita beriman untuk apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya, kalau tahsin mana bisa menundukkan pandangan? Nah, harus dilihat. Ya kan, harus dilihat. Maka tentunya ini bahaya, membuka fitnah. Ya, membuka fitnah. Dan alhamdulillah untuk pelajaran tahsin Al-Qur'an, pembelajaran Al-Qur'an banyak kok akhwat-akhwat yang ngajar. Ya, banyak kok muslimah yang ngajar, dan kenapa tidak ikut pada mereka? Dan insya Allah itu lebih aman, lebih tenang untuk hati. Ya, jangankan kita, para sahabiyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian wahai sahabat meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Dzalika athhar liqulubikum wa qulubihin, supaya itu lebih bersih untuk diri kalian dan hati para sahabiah. Padahal mereka para sahabat kan jelas hatinya disebutkan tadi, hatinya paling baik. Ya kan? Tapi tetap Allah memerintahkan mereka, dan ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab, Allah perintahkan mereka untuk meminta sesuatu dari balik hijab. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu perkara yang sangat dianjurkan sekali dan bahaya ketika itu tidak dilakukan. Menimbulkan fitnah tadi yang saya sebutkan, menimbulkan fitnah. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, ya, dalam kondisi-kondisi yang kita tidak bisa hindari, maka bertakwa kepada Allah semampunya. Tapi kalau kita bisa hindari, maka menghindari tentunya lebih bagus. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya bagaimana hukumnya jika seorang yang di atas atau di bawah ini? Yang di bawah. Bagaimana hukumnya jika seorang mengambil ilmu dari senior bukan dari guru, langsung dengan cara tarbiyah? Tolong ya. Tarbiyah itu istilah sebenarnya. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Tarbiyah itu nggak ada masalah. Kalau ada orang yang dikritik tarbiyahnya, bukan istilah tarbiyahnya, berarti dia gagal paham. Kalau itu yang dia pahami. Yang dikritik adalah metodenya, bukan istilah tarbiyah. Lah kita ini sedang apa sekarang? Bolehkah saya mengatakan kita sekarang sedang tarbiyah? Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Mau marah-marah aja nggak apa-apa. Kita sedang tarbiyah kok, ya kan? Tarbiyah artinya apa? Mendidik, membina, nah, itu kan kita pembinaan ini ceritanya. Jadi bukan itu masalahnya, masalah metodenya. Metodenya. Ketika metode naik tingkat tarbiyah itu dengan loyalitas, nah, itu masalah di situ. Bukan dilihat dari sisi kepandaian, kemapanan, kemampuan untuk menerima bahan tarbiyah, tapi dari sisi loyalitas. Semakin loyal, semakin tinggi tingkat tarbiyahnya. Ini masalah di situ. Ya, baik. Saya tidak menyindir siapa-siapa, ya, karena saya juga pernah seperti itu, makanya saya sindir diri saya sendiri. Ya, itu yang kita kritisi. Baik, ya itu masalahnya. Nah, adapun istilah tarbiyah kalau dimaknakan dengan pendidikan dan seterusnya, anak-anak sekolah di sekolah itu tarbiyah namanya. Ya, itu tarbiyah secara bahasa. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah boleh dia belajar kepada, ya sekarang masalahnya apakah boleh dia belajar kepada seniornya? Ya nggak ada masalah. Kalau dia mampu, kenapa tidak? Ya, kita dulu waktu mondok juga, kita ngajari anak-anak yang baru datang, misalnya teman-teman yang baru datang masuk, kan kita dulu kapan saja bisa masuk pondok ya. Jadi pas dia masuk nggak tahu, ya kita ajari yang kita tahu, apa yang kita tahu gitu. Itu salah satu cara murojaah yang paling bagus. Anda sudah selesai kitab misalnya Jurumiyah, ajarkan Jurumiyah kepada orang lain, nggak apa-apa. Itu cara murojaah yang terbaik. Anda belajar tajwid, sudah tahu tajwid, sudah masih belajar di tingkat yang lebih tinggi. Nah, tajwid yang tingkat dasar ajarkan, karena Anda sudah kuasai, ajarkan kepada orang. Itu membuat ilmu tersebar. Jadi dari sisi belajar ilmu kepada senior atau kepada orang yang lebih duluan belajar agama boleh.
Ya, jadi kalau tarbiyah yang dimaksud adalah orang belajar Quran, ya, orang belajar agama, orang belajar sunnah, gak ada masalah. Tapi kalau tarbiyah yang dimaksud adalah tarbiyah dalam konsep sebuah organisasi tertentu, kemudian mengukur tingkatan-tingkatan tarbiyah dari sisi loyalitas, maka disinilah yang masalah. Dan guru-guru kita alhamdulillah sudah menyampaikan banyak tentang masalah itu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Kemudian selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, di luar tema, mohon pencerahannya. Suami saya bekerja di perusahaan penyelenggaraan kegiatan event organizer, ya, yang dimana kegiatannya kadang bersamaan dengan waktu sholat. Bisakah menunda sholat pada saat kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan tersebut, di mana suami saya sebagai penanggung jawab dan tidak ada yang bisa menggantikan beliau? Beberapa kali beliau coba mendahulukan sholat daripada pekerjaannya, tapi jadinya malah sholatnya tidak khusyuk dan pekerjaannya jadi berantakan. Mohon pencerahannya. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Setiap pekerjaan punya konsekuensi, ini yang harus dipahami pertama. Maka setiap orang yang bekerja harus sudah berpikir konsekuensinya apa. Kalau kita nggak mau diatur oleh pekerjaan kita, maka jangan kerja di situ. Paham ya? Jadi inilah, makanya orang kerja itu ketika daftar kerja, dia harus tahu apa yang harus saya lakukan, apa hak saya, apa kewajiban saya. Sebelum dia masuk, jangan dia masuk baru, aduh kenapa saya masuk sini gitu. Salah alamat nih ya, alamat palsu ya. Nah, salah alamat dia. Kenapa? Dia nggak lihat dulu bagaimana konsep dari perusahaan yang akan dia masuki. Oke, yang terjadi biarlah terjadi, anggaplah dia sudah masuk di event organizer. Nah, apakah dia boleh mengundur sholatnya? Maka dilihat, kalau misalnya dia adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat, maka tentunya ini bukan alasan untuk kita menunda sholat. Adapun dia kegiatan yang sesuai dengan syariat, anggaplah seperti daurah, yang ketika panitianya mengurus daurah, tiba-tiba waktu sholat tiba, setengah mati dia kalau langsung mau sholat. Kadang harus banyak yang harus diatur, diselesaikan dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini insya Allah diperbolehkan. Ya, dalam kondisi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya kegiatannya juga kegiatan yang tidak syar'i, maka itu bukan alasan untuk kita menunda sholat. Maka sebaiknya seorang yang punya usaha event organizer misalnya, dia lihat atau dia membuat perjanjian dengan orang-orang yang memesan jasanya, ya, bahwa kalau waktu sholat saya sholat dan seterusnya, dia bikin perjanjian sehingga nanti ketika waktu sholat dia bisa sholat karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Dan kemudian jangan karena dunia kita korbankan akhirat. Artinya jangan karena event organizer yang kita punya kemudian kita mengorbankan agama kita, mengorbankan syariat yang kita paham dan seterusnya. Maka hendaklah seorang mengatur agar supaya kegiatannya tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat silahkan dijalankan. Dan itu saya katakan, makanya sebelum menjalankan kegiatannya, buat dulu perjanjiannya. Apa yang dia bisa lakukan dan apa konsekuensinya. Kalau nanti sholat saya bisa sholat kan misalnya, oke, catat, kalau perlu tanda tangan. Ya, kalau perlu tanda tangan. Ya, kasih materai 50.000 juga boleh. Artinya kita cuma ingin bahwa orang yang memesan jasa kita itu tahu bahwa konsekuensinya kalau waktu sholat saya berhenti, saya sholat dulu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia nggak mau ya cari lain, insyaallah masih ada. Baik, masih ada pertanyaan? Ya, semoga Allah mudahkan semuanya dan bertakwa kepada Allah semampunya. Bismillah, bagaimana hukumnya bekerja di kantor pajak? Saya nggak mau jawab. Pertama, perpajakan ada di Indonesia, ya, dan saya khawatir kalau saya jelaskan nanti akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah kita. Dan saya ingin semua masyarakat taat tunduk kepada pemerintahnya dalam kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang dibawa. Ya. Baik, bismillah. Afwan Ustaz, keluar dari tema, apakah boleh melangsungkan akad nikah tanpa restu orang tua? Ya, kenapa? Kenapa harus tanpa restu orang tua? Masalahnya apa? Ya kan? Diusahakan ada restu orang tua. Ya, walaupun ada sebagian pernikahan, ya artinya dari sisi pernikahan boleh-boleh saja. Seorang yang tidak punya wali, maka pemerintah adalah walinya. Wali hakim namanya. Boleh, sah pernikahannya. Cuma sekarang masalahnya apa? Kenapa tidak direstui orang tua? Ya, dan insya Allah orang tua bisa kok restu. Yang penting kita jelaskan. Semua orang tua ingin agar anaknya itu baik. Semua orang tua seperti itu.
Tidak ada satupun orang tua menginginkan anak-anaknya jelek. Maka ketika ada orang tua tidak setuju dengan pernikahan kita, maka kita adalah orang yang gagal di dalam menjelaskan kebaikan itu kepada orang tua kita. Itu masalahnya. Berarti yang salah kita, karena gagal menjelaskan ke orang tua kita. Maka insya Allah diusahakan jangan sampai orang tua kita tidak restu. Ya, kalau misalnya orang tua nggak restu, ya kemudian ada wali hakim dan pemerintah menyetujui menjadi walinya, maka nggak ada masalah. Insya Allah itu tetap sah, karena ada wali hakimnya. Ya, tapi tentunya kalau kita ingin aman, tenang, mendapatkan kebaikan, maka mintalah restu dari kedua orang tua kalian. Baik. Kemudian afwan Ustaz, bagaimana menyikapi masalah pemimpin kita, bahwasanya dalam mengkritik kita tidak boleh dengan demonstrasi dalam Islam, tapi dalam aturan negara jika kita ingin mengkritik pemimpin mesti dengan demonstrasi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya nggak tahu apakah ada di aturan negara kita kritik harus demonstrasi. Saya pikir nggak ada. Yang ada itu boleh demonstrasi gitu. Menurut aturan pemerintah, bukan harus, boleh. Berarti hukumnya boleh ya, jaiz gitu, boleh. Nah, ketaatan kita kepada pemimpin adalah ketaatan dalam hal kebaikan. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan saja, bukan dalam hal kejelekan. Dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong di dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Itulah tugas kita. Oleh karena itu kalau ada perintah pemerintah yang menyelisih syariat, nggak boleh ditaati. Ya, nggak boleh ditaati. Makanya Imam Ahmad dihukum sampai 10 tahun lebih dihukum di penjara, cuma karena Imam Ahmad nggak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Pemerintah bilang kamu ucapkan Al-Quran makhluk, dia nggak mau. Tapi ketika dia disuruh di penjara, dia rela, dia taat, di penjara aja dia. Dan dia tidak pernah mencela pemerintah selama dia di penjara. Tidak pernah mengajak berontak kepada pemerintah selama dia di penjara. Artinya Imam Ahmad telah menerapkan konsep taat kepada pemerintah dalam kebaikan, tidak mentaati mereka dalam keburukan. Paham sudah? Begitu. Jadi kalau misalnya bukan masalah boleh tidaknya, sekarang itu dibenarkan syariat enggak? Kalau enggak dibenarkan jangan. Nggak ditaati. Dan pemerintah juga tidak akan mengkritik kita, kamu, kenapa kamu nggak demo? Saya cambuk kamu kalau tidak demo. Nggak ada pemerintah. Bahkan pemerintah ingin supaya tidak demonstrasi. Ya, cuma nggak bisa karena itu sudah aturan. Kalau misalnya pemerintah bilang tidak boleh ada demonstrasi, nanti malah ribut. Jadi udah, tetap diperbolehkan demonstrasi. Tapi sebenarnya keinginan sebagai manusia dan sebagai pemerintah ingin bukan dengan cara demonstrasi, tapi dengan main cantik, dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik, begitu. Maka boleh kita, boleh nggak menasihati pemerintah? Boleh. Dan Nabi sudah ajarkan bagaimana menasihati pemerintah. Nabi mengatakan ajak dia bicara empat mata, kemudian sampaikan. Kalau diterima, maka itu tujuan. Kalau tidak diterima, maka kamu sudah menunaikan tugas. Itu Nabi mengatakan. Berarti boleh menasihati pemerintah. Tapi menasihati pemerintah dengan cara demonstrasi, ini hal yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau pemerintah membolehkan hal yang buruk, nggak boleh. Seperti misalnya ada beberapa tempat prostitusi misalnya, atau membolehkan minuman keras di hotel tertentu. Apakah kita kemudian boleh minum minuman keras? Kita mengatakan, loh, kan ada izin pemerintah, gitu? Kan enggak. Paham sudah ya? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi izin pemerintah, jika itu adalah sebuah perkara yang bertentangan dengan syariat, maka kita nggak boleh taat. Tapi kalau dia adalah perkara yang cocok dengan syariat, maka kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian bismillah, bagaimana hukumnya bekerja di banyak lagi. Bismillah, afwan Ustadz, jika wali nikah harus wali hakim, bagaimana memberitahukan kepada calon mempelai apa di awal atau tidak usah diberitahu. Ini kan sebenarnya urusan pihak perempuan ya, pihak perempuan. Disampaikan lebih bagus kepada laki-laki. Tapi ini tadi cobalah untuk minta restu orang tua. Pahami bahwa orang tua itu nggak ada yang tidak baik, ya kan? Nggak ada, semua orang tua itu baik, kecuali yang tidak baik. Semua orang tua baik kecuali yang tidak baik. Jadi orang tua sebenarnya menginginkan kebaikan. Cuma itu tadi saya kira kalian harus cerdas di dalam menjelaskan kepada orang tua bahwa yang kalian bawa, yang kalian lakukan, yang kalian inginkan adalah kebaikan. Ini yang belum tergambar di orang tua. Sama dengan sekarang keluhan beberapa orang, Ustadz, saya kenal sunnah, saya senang dengan sunnah, tapi orang tua saya ketika saya sampaikan sunnah dia marah-marah. Masalahnya di kita.
berarti kita belum menjelaskan secara tepat kepada orang tua sunnah itu begini gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Ya, dan insya Allah namanya nasihat itu perlu waktu, jangan tergesa-gesa. Ya, kalau misalnya bulan ini belum bisa menikah, kenapa Anda ditunda bulan depan? Kenapa Anda ditunda 2 bulan lagi? Sampai orang tua kita benar-benar ridho. Kalaupun misalnya calon mempelai laki-lakinya sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia meninggalkan kita, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih bagus ketika kita meninggalkan itu karena Allah. Insya Allah. Kalau kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nggak mau benturkan dan saya tidak mau memerintahkan orang atau memotivasi orang untuk melawan orang tuanya atau selalu berbeda dengan orang tuanya. Saya ingin semua orang paham dengan orang tua. Maka kalau saya sendiri biasanya, kalau misalnya saya diajak orang nih, Ustadz nanti ada kita datang ke akhwat mau lamaran, ya bukan saya yang mau melamar, orang saya diajak. Nah, maka saya bilang, orang tuanya ikut enggak? Dia bilang enggak. Saya bilang ikut orang tua. Jadi nanti yang bicara orang tua. Jadi pihak perempuan tidak merasa bahwa dia dilecehkan. Pihak orang tua dari perempuan kan enggak merasa, oh kok yang datang bukan orang tuanya, ini anak siapa gitu. Ya kan? Jadi bagusnya orang tua ikut datang. Nanti orang tua bicara, nanti ustadz yang mendampingi, dia membantu menjelaskan. Kan bukan anak kita. Ya kan? Jadi orang tua yang bicara. Karena ada hal-hal yang menjadi privasi orang tua, yang orang tua saja bisa jawab, ustadznya nggak tahu, orang tuanya bisa jawab. Karena masalah pernikahan bukan masalah bagaimana nanti pernikahannya supaya syar'i, bagaimana sesuai sunnah, bukan cuma itu, banyak hal yang dibahas. Termasuk uang panai ini bisa kurang atau tidak gitu kan. Orang tua, masa ustadznya? Ya kan? Orang tua. Tekor dong ustadz kalau begitu. Tadinya 50 juta jadi 100 juta, siapa mau nambahin gitu ya. Jadi seperti itu ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau saya sendiri biasanya kalau saya diajak saya nanya orang tuanya ikut enggak? Kalau enggak ikut. Ustadz orang tua enggak mau, nanti saya datang ke orang tua kamu. Saya jelaskan supaya dia ikut. Nah gitu, saya jelaskan. Sampai orang tuanya datang. Setelah dia datang, enak. Orang tua sama orang tua kita sisa nonton. Ya, kayak wasit itu. Kalau ada pertengkaran tinggal dilerai, selesai. Itu kan dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Udah dijelaskan dengan baik. Enak kalau sama orang tua. Tapi kalau misalnya ikhwan datang sama ustadznya saja, 2 orang lagi, itu pun naik beca. Misalnya, ya kan? Jadi orang nggak merasa dihargai gitu. Ya, mungkin sang wanita sudah tergila-gila, ya, artinya sudah nggak bisa lagi pisah dengan ini calon suaminya karena mungkin sudah terfitnah, ya kan? Tapi kemudian orang tua kurang respect kepada kita, orang tua dari pihak perempuan. Jadi sebenarnya adalah bagaimana orang tua dari pihak perempuan itu respect kepada kita. Makanya inilah tugas laki-laki. Ini loh saya, harapan negara, harapan bangsa, harapan pemudi. Tunjukkan. Ya, tunjukkan di hadapan calon mertua gitu. Jelas ya? Masya Allah. Itu yang cara yang paling bagus. Ya, adapun kalau sekedar mau melamarnya bolehlah. Dia datang sendiri misalnya kan, dia datang sendiri. Menyampaikan bahwa dia mau melamar boleh. Nanti setelah datang berikutnya untuk pembicaraan yang lebih serius, nah, boleh bawa orang tua untuk berbicara supaya orang tua juga merasa dilibatkan. Orang tua kadang tersinggung dan dilibatkan sama anaknya, urus dirimu sendiri, jangan dipanggil saya lagi. Uang panainya mama bagaimana? Cari sendiri muka. Gimana orang tuanya tidak dilibatkan? Tahu-tahu sudah jadi. Jadi kadang orang tua juga tersinggung. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Sampai ikhwan akhwat ini punya anak, orang tuanya nggak mau tidak mau peduli gitu. Ya ini kan jadi nggak bagus di belakangnya. Nggak happy ending gitu ya. Harusnya happy ending karena awalnya sudah happy, harusnya endingnya juga happy gitu. Nah ini yang terjadi. Makanya inilah hikmah ya, bagaimana orang itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak muda ya, terutama insya Allah ke depannya, kalau awalnya mau melamar datang dia sendiri, tunjukkan kejantanannya kepada calon mertuanya, dia mau melamar anaknya silahkan. Tapi setelah itu ajak orang tua untuk terlibat gitu. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bismillah, afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana tindakan kita terhadap penghinaan terhadap Nabi? Sebarkan sunnah Nabi, sebenarnya saya bilang tadi. Sebarkan sunnah Nabi, tunjukkan kepada mereka. Seakan-akan kita tunjukkan di depan mata mereka, ini loh Nabi begini nih, bukan begitu yang kau sangkakan. Itu yang cara paling bagus. Adapun orang dengan cara pemboikotan dan terserah dia mau boikotnya masalah, terserah dia.
Ya, walaupun sebagian ulama memberikan nasihat pemboikotan itu bersama dengan pemerintah. Tapi kalau ada orang mengatakan nggak harus bersama dengan pemerintah, ya terserah. Tapi cara kita adalah dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan sunnah Nabi dan memboikot seluruh ajaran-ajaran mereka yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Itu baru pemboikotan yang keren, yang bagus. Dan diboikot selamanya. Kalau pemboikotan sekedar makanan, misalnya dia sudah minta maaf, selesai sudah, pemboikotan berhenti. Tapi kalau pemboikotan ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ajaran yang melanggar syariat dari mereka, pemboikotannya selama-lamanya. Seperti gaya pakaian, kan sekarang orang gaya pakaian selalu mencontoh ke Paris. Ini pakaian dari Paris, oh hebat dong, modis gitu. Selalu melihatnya ke Paris, ya kan? Gaya pakaian, gaya ini, style dan seterusnya. Boikot yang seperti itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan maaf, itu yang kita lakukan. Dan kita tidak peduli apakah Presiden Prancis sudah minta maaf atau belum, kita tetap akan memboikot budaya mereka yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Begitu cara kita memboikot dan begitu cara kita menunjukkan kemarahan kita terhadap mereka. Kemarahan yang selama-lamanya, ya, dari amalan-amalan, pekerjaan ataupun contoh-contoh yang mereka contohkan yang bisa merusak akhlak generasi dari generasi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah pembelaan kepada Nabi. Jangan dianggap bahwa kalau tidak memboikot berarti tidak membela Nabi. Dari mana ambilnya? Ya kan? Karena pembelaan kita kepada Nabi tadi dengan cara membantahnya. Gimana caranya? Semakin sebarkan sirah nabawiyah. Kalau perlu diterjemahkan ke bahasa Prancis, diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Belanda, diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Kalau perlu sirah nabawiyah, sejarah Nabi, itu baru anak muda, itu baru pemboikotan, itu baru sesuatu bentuk dari membela kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada kaum muslimin yang nabinya dihina dia diam-diam saja, nggak ada. Cuma cara mereka mengekspresikan kemarahannya itu beda-beda. Dan begitu cara saya. Kalau Anda mau ikut, ayo, begitu cara kita. Di dalam mengekspresikan marah kita kepada Presiden Prancis dan orang-orang yang mendukungnya. Di dalam menyebarkan kartun mengejek Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang setimpal. Barakallahu fikum. Baik, masih ada? Ikhwan? Nggak ada? Baik. Ya, kalau nggak ada insyaallah naktafi, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Insyaallah